Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang perpindahan kalor secara konduksi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dasar-dasar konduksi. Nah, materi ini akan tertuang pada bab 4. Persoalan pertama atau pembahasan pertama yang akan kita bahas untuk bab 4 itu adalah konsep dasar. Pada subbab konsep dasar, mari kita bahas tentang penelitian perpindahan kalor konduksi yang dilakukan oleh para ahli yang terdahulu. Nah, penelitian konduksi ini dilakukan untuk sebuah benda, ya, dilakukan untuk sebuah benda. Nah, bagaimana kondisi dari sebuah benda yang diteliti perpindahan kalor konduksinya? Mari kita lihat pada gambar berikut. Nah, di sini terlihat bahwa ada benda berbentuk plat, gitu ya, yang mempunyai ketinggian H, kemudian lebarnya adalah W, kemudian ketebalannya adalah L. Ya, ketebalannya adalah L. Nah, pada permukaan bagian belakang ini itu temperaturnya adalah T1. Kemudian pada permukaan bagian depan dari plat ini itu temperaturnya adalah T2. Nah, sesuai dengan hukum termodinamika kedua, maka kalor itu akan mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah, atau dari permukaan bagian belakang menuju permukaan bagian depan. Ya, dari permukaan bagian belakang menuju ke permukaan bagian depan. Nah, kalor itu mengalir, itu menempuh jarak. Kalau digambar di sini itu disebut dengan delta X. Ya, jarak antara permukaan bagian belakang dengan permukaan bagian depan ini itu di sini disebut dengan delta X. Nah, kalau pada gambar ini disebut dengan L. Ya, sama saja. Nah, luasan dari perpindahan kalor konduksi yang terjadi itu merupakan perkalian antara ketinggian dari plat tersebut dikalikan dengan lebar dari plat. Jadi ini adalah luasan atau luas terjadinya perpindahan kalor konduksi. Sedangkan kalor itu akan menempuh jarak atau perjalanan kalor dari temperatur T1 ke temperatur T2 itu adalah sepanjang delta X atau L di sini. Nah, itulah parameter-parameter yang harus diperhatikan nanti di dalam perpindahan kalor konduksi.
Nah, sesuai dengan hasil penelitian para ahli dikatakan bahwa laju perpindahan kalor konduksi ya itu tergantung dari luasan terjadinya perpindahan kalor konduksi, tergantung dari perbedaan temperatur yang terjadi. Nah, di sini adalah perbedaan temperatur T1 dengan temperatur T2. Perbedaan temperatur permukaan bagian belakang dengan temperatur di permukaan bagian depan. Kemudian juga tergantung dari tebal dari benda tersebut. Atau kalau kita terjemahkan itu tergantung dari jarak yang ditempuh oleh kalor ini. Ya, ini jarak yang ditempuh oleh kalor ini. Ya, dari permukaan bagian belakang ke permukaan bagian depan. Jadi lajunya itu tergantung 3 parameter, yaitu luas perpindahan kalor konduksinya, kemudian beda temperaturnya, kemudian jarak yang ditempuh oleh kalor itu berjalan, ya, tanda kutip. Jadi itu hasil dari penelitian-penelitian dari para ahli. Selanjutnya penelitian kemudian dilanjutkan untuk material benda yang berbeda, ya, untuk material benda yang berbeda. Nah, di sini pada gambar dilihatkan bahwa untuk benda pertama itu terbuat dari kuper atau tembaga. Kemudian benda yang kedua itu terbuat dari silikon. Nah, benda pertama dengan benda kedua itu luas permukaannya, ya, luas permukaannya sama, ya. Kemudian temperatur permukaan belakang dengan temperatur permukaan yang sebelah depan juga sama. Kemudian jarak perjalanan kalor itu juga dibuat sama. Nah, ternyata dari percobaan yang kedua ini, ternyata besar dari laju perpindahan kalornya itu berbeda. Ya, berbeda antara kuper dengan silikon. Nah, di sini yang diukur adalah heat fluxnya. Ya. Heat fluxnya itu berbeda. Ya, heat flux antara kuper dengan heat flux silikon. Ya, jadi berbeda. Nah, kemudian para ahli menyimpulkan bahwa ternyata material dari benda juga berpengaruh terhadap nilai daripada laju perpindahan kalor konduksinya. Sehingga kemudian para ahli menyimpulkan persamaan dari besarnya nilai laju perpindahan kalor konduksi. Nah, di sini disimpulkan bahwa ternyata material dari benda juga berpengaruh terhadap besarnya laju perpindahan kalor konduksi. Jadi selain daripada luasan perpindahan kalor konduksi yang terjadi, juga perbedaan temperatur yang terjadi, juga tebal dari benda yang digunakan, ternyata materialnya juga, jenis materialnya juga akan berpengaruh. Nah, jenis materialnya ini itu diwakili oleh harga dari K ini. Ya, harga K ini.
Nah, di sini harga K dari Cooper itu adalah 401, harga K dari silikon itu 148. Jadi harga K Cooper lebih besar dari harga K dari silikon. Sehingga nilai laju perpindahan kalor konduksinya dari Cooper juga lebih tinggi daripada nilai dari laju perpindahan kalor konduksi silikon. Nah, singkat cerita, kemudian dibuatlah persamaan daripada laju perpindahan kalor konduksi. Nah, kemudian dituliskan persamaannya di sini bahwa laju perpindahan kalor konduksi itu tergantung dari harga K, tergantung dari A, tergantung dari perbedaan temperatur, tergantung daripada tebal benda atau jarak perjalanan kalor tersebut. Ya. Nah, kemudian ini persamaan ini dibuat secara matematis, itu kemudian dirubah menjadi minus Ka delta T per delta X. Nah, persamaan ini kemudian disempurnakan atau dibuat lebih umum lagi sehingga menjadi laju perpindahan kalor konduksi itu sama dengan minus Ka dt per dx. Nah, dt per dx ini adalah gradien temperatur. Ya, gradien temperatur. Nah, di sini dilihat bahwa gradien temperaturnya itu adalah negatif. Karena kalor itu mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Sehingga gradien temperaturnya itu adalah negatif. Nah, tidak ada kalor yang mengalir itu nilainya negatif. Ya, sehingga persamaannya ini ditambahkan tanda minus. Ya, tanda minus seperti ini. Nah, inilah persamaan umum untuk laju perpindahan kalor konduksi atau sering disebut dengan Fourier Law of Heat Conduction. Karena yang menemukan adalah Fourier, ahli dari Perancis. Selanjutnya, mari kita menerangkan notasi-notasi yang dipakai pada persamaan konduksi yang ditemukan oleh Fourier. Nah, pada persamaan tersebut ada notasi adalah Q besar dot. Nah, itu adalah merupakan laju konduksi atau simbol atau notasi untuk laju konduksi. Ya, laju konduksi. Nah, laju konduksi itu satuannya adalah watt. Ya. Kalau dibuat inisialnya adalah W besar. Kemudian notasi yang lain yang digunakan pada persamaan konduksi tersebut itu adalah K. Nah, K ini adalah konduktivitas termal atau koefisien konduksi. Ya. Ini adalah mewakili material dari benda yang kita amati perpindahan kalor konduksinya. Terbuat dari apa materialnya? Terbuat dari jenis material apa benda tersebut. Nah, di sini K itu mempunyai satuan yaitu watt per meter Kelvin. Kemudian notasi berikutnya itu adalah A. Ya, A ini adalah luasan terjadinya konduksi. Luasan terjadinya perpindahan kalor konduksi. Ya, karena luasan maka satuannya adalah
meter persegi. Nah, kemudian notasi berikutnya itu adalah dt per dx. Ya, dt per dx ini adalah merupakan gradien temperatur. Ya, karena gradien temperatur maka satuannya itu adalah Kelvin per meter. Ya, ini dt temperatur Kelvin, x jarak meter. Jadi itu notasi-notasi yang digunakan pada persamaan konduksi miliknya Fourier. Nah, ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu bahwa laju perpindahan kalor konduksi itu tegak lurus, harus tegak lurus dengan luasan terjadinya perpindahan kalor konduksi. Ya, ini rambunya itu adalah seperti ini. Jadi Q dot itu harus tegak lurus dengan A. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai arti dari persamaan Fourier tersebut. Ya, ini artinya itu apa? Nah, yang pertama itu adalah bahwa kalau kita ingin menaikkan laju perpindahan kalor konduksinya, maka harga K juga harus dinaikkan. Ya. Atau sebaliknya, harga K-nya semakin tinggi, maka nilai Q besar dotnya ini juga akan semakin tinggi, ya, sesuai dengan hukum matematikanya. Nah, keadaan demikian dikatakan bahwa Q besar dot itu berbanding lurus dengan K. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah, Q besar dot juga berbanding lurus dengan A. Semakin besar luasan terjadinya perpindahan kalor konduksi, itu maka nilai Q besar dotnya juga akan semakin besar, ya, sesuai dengan hukum matematikanya. Nah, sehingga dikatakan bahwa Q besar dot itu berbanding lurus dengan A. Ya. Nah, kemudian sama, ya, Q besar dot itu berbanding lurus dengan gradien temperatur. Ya, keterangannya atau penjelasannya juga sama dengan yang dua di atas di sini. Nah, kemudian gradien temperatur itu berbanding lurus dengan temperatur yang terjadi atau perbedaan temperatur yang terjadi. Ya. Semakin besar perbedaan temperatur yang dimiliki oleh benda, maka gradien temperatur juga akan semakin besar. Nah, pengertian persamaan dari konduksi yang terakhir itu adalah bahwa gradien temperatur ini berbanding terbalik dengan jarak dari kalor, jarak perjalanan yang harus ditempuh oleh kalor. Jadi semakin panjang jarak perjalanan yang harus ditempuh oleh kalor, maka nilai gradien temperaturnya itu akan semakin rendah. Ya, semakin panjang atau semakin tinggi nilai X, maka gradien temperaturnya akan semakin rendah. Nah, itu dikatakan bahwa gradien temperatur itu berbanding terbalik dengan nilai X-nya atau jarak yang akan
ditempuh oleh kalor berjalan. Nah, bagaimana gradien temperatur itu dikatakan tinggi atau rendah? Nah, mari kita lihat gambar berikut. Nah, di sini sudah ada garis-garis distribusi temperatur, yaitu garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga. Nah, dari garis-garis ini dapat kita lihat bahwa gradien temperatur untuk garis pertama itu adalah yang paling rendah. Ya, yang paling rendah. Kemudian untuk garis distribusi temperatur yang kedua ini menunjukkan bahwa gradien temperatur dari garis distribusi temperatur yang kedua ini itu lebih tinggi dari garis distribusi temperatur yang pertama. Begitu juga dengan garis distribusi temperatur yang ketiga. Jadi gradien temperatur dari garis distribusi temperatur yang ketiga itu lebih tinggi dari gradien temperatur garis distribusi temperatur yang kedua. Ya, nah ini bisa dituliskan itu seperti ini. Gradien temperatur dari garis distribusi temperatur yang pertama itu lebih kecil daripada gradien temperatur dari garis distribusi temperatur yang kedua lebih kecil daripada gradien temperatur dari garis distribusi temperatur yang ketiga. Jadi kesimpulannya, semakin curam garis distribusi temperatur, maka gradien temperaturnya itu akan semakin tinggi. Jadi itu untuk gradien temperatur. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.